Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu sama-sama kita pada pagi hari ini mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh saudara kita, Ibu Hanum, Ibu Farihah Hanum. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Karnadi, Dr. Karnadi di Semarang. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Alhamdulillah jelas sekali. Alhamdulillah jelas sekali, Ibu Hanum. Alhamdulillah Ibu Hanum bahagia sekali bisa berjumpa dengan Ibu pada pagi hari ini. Dan kami mendapati bahwa Ibu sudah lama sekali Ibu ya sejak awal ikut di forum ngaji bareng online ini, dan begitu banyaknya dokter gigi yang hadir di forum ini. Dan mohon izin pula saya mewakili para peserta menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Hanum atas amanah baru sebagai pimpinan RSUP Dr. Karyadi di Semarang ini. Semoga Ibu diberikan kekuatan, keistiqomahan sehingga dapat memberikan kepemimpinan yang terbaik dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan baiklah Ibu Hanum, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bersama 480 orang peserta, dan insya Allah kami siap mendengarkan sharing dari Ibu Hanum, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada beliau. Silakan Ibu Hanum. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Hasan, yang terhormat juga Prof. Suharyadi, dan tentu saja seluruh jamaah NBO yang berbahagia. Jadi pada pagi hari ini saya tidak memberikan tausiah ya izin Ustadz Hasan, tetapi memang saya akan sharing bagaimana kami membangun pelayanan kesehatan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini memang betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk perjuangan makhluk Allah yang selalu berjalan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai umat. Jadi tadi kalau disampaikan, saya pribadi sudah bergabung di NBO ini sejak 1 tahunan lebih, Ustadz Hasan. Waktu itu ya saya ditugaskan di pusat di Kementerian Kesehatan dan mendapatkan informasi dari salah satu keluarga besar di Kementerian Kesehatan tentang NBO ini. Jadi di tengah kehausan pribadi saya untuk menyeimbangkan antara tuntutan menjalankan tugas-tugas duniawi, karena memang selaku ASN dan waktu itu ditugaskan di Kementerian Kesehatan, luar biasa tugas-tugas yang harus kami lakukan. Ada kehausan, ada kedahagaan, saya harus menyeimbangkan semuanya begitu. Dan salah satu artinya harus ada keseimbangan antara tugas-tugas dunia, tetapi harus ada pemahaman yang utuh bahwa saya merupakan salah satu makhluknya yang harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menirukan apa kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang menjadi motivasi saya secara rutin, hampir rutin Ustadz Hasan, saya mengikuti NBO ini setiap pagi. Dan bergabung juga di dalam NBO ini saudara-saudara saya, Ustadz Hasan, ya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini secara rutin, saya sampaikan kepada kakak saya, kepada adik, kepada keponaan, beberapa teman, dan saya melihat di dalam forum ini secara rutin juga kakak saya, Ibu Siti Baringah, kemudian adik-adik saya, keponakan juga kegiatan ini, termasuk beberapa staf yang ada. Ustadz Hasan, tadi disampaikan oleh Ustadz Hasan, saat ini saya diamanahkan memimpin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi sejak bulan Agustus yang lalu. Setelah 3 tahun saya ada di Kementerian Kesehatan untuk mengawal upaya-upaya peningkatan mutu di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau bicara tentang fasilitas pelayanan kesehatan, sebetulnya tidak hanya rumah sakit, tetapi juga puskesmas, laboratorium, unit transfusi darah, yang waktu itu dengan penugasan di Kementerian Kesehatan kami mempersiapkan beberapa regulasi untuk memastikan apa yang kami lakukan ini bisa memenuhi apa yang diinginkan
oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apa yang menjadi preferensi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Waktu itu di Kementerian Kesehatan. Kemudian selama beberapa bulan terakhir ini, saya kembali ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi untuk memimpin pelayanan-pelayanan kesehatan, nilai-nilai kemanusiaan yang harus kami kedepankan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi. Kalau diperkenankan, saya izin share screen terlebih dahulu, Ustadz Hasan. Silakan Ibu Hanum. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, di mana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ini merupakan salah satu UPT, unit pelaksana teknis yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi sudah bisa terlihat ya? Bisa. Mungkin sekitar 4 menit ini kami akan menyampaikan profil dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Dan mudah-mudahan juga aplikasi UPZ nanti ada di setiap Android keluarga besar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz Hasan dan seluruh jemaah NPO yang berbahagia, tadi adalah profil singkat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi.
ingin kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, Ustadz Hasan, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi merupakan salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan yang usianya sudah cukup lanjut, Ustadz Hasan. Kami didirikan pada tahun 1925, jadi saat ini sudah berumur 97 tahun ya, jadi sudah cukup matang dan sudah cukup berumur untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan. Tadi disampaikan dari profil singkat yang tergambarkan di dalam video bahwa dengan beberapa kelas perawatan yang kami memiliki Presiden Suite memang, kami memiliki kelas VVIP, kami juga memiliki kelas VIP, tetapi porsi terbanyak yang kami miliki adalah untuk kelas 3. Jadi 40% tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi kami dedikasikan, kami alokasikan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan pada masyarakat yang kurang mampu di kelas 3. Dan dari kelas perawatan yang ada, memang 90% saat ini pasien-pasien kami adalah pasien-pasien JKN, pasien-pasien BPJS Kesehatan. Tetapi apakah kemudian dengan porsi yang besar, pelayanan kami untuk pasien-pasien BPJS, tempat tidur kami sebagian besar 40% adalah untuk masyarakat yang kurang mampu, apakah kemudian rumah sakit membeda-bedakan pelayanan yang harus kami berikan pada masyarakat yang mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu? Tidak begitu, Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NPO yang berbahagia. Jadi nilai yang harus kami anut, nilai yang harus kami yakinkan, nilai yang harus kami lakukan bahwa pelayanan yang harus kami berikan kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Karyadi adalah pelayanan yang berkeadilan. Harus yang adil, harus yang equal, harus ada equity di antara seluruh masyarakat yang membutuhkan. Mungkin fasilitas pelayanan sedikit berbeda antara masyarakat yang mendapatkan pelayanan di kelas 3 dan masyarakat yang kami layani di kelas 1, kelas VIP ataupun VVIP. Tetapi itu sebatas fasilitas. Mungkin ruangannya lebih lebar. Ada fasilitas pendingin. Mungkin juga kalau untuk kelas-kelas yang tinggi, kamar mandi ada di ruang perawatan. Tetapi bicara tentang standar pelayanan, kepada siapapun yang memerlukan standar pelayanan adalah tetap sama. Jadi ini yang harus kami sampaikan dan harus kami yakinkan kondisi kesehatan yang sama kepada masyarakat siapapun yang membutuhkan akan kami berikan pelayanan sesuai dengan standar yang sama. Ini nilai-nilai yang harus kami sampaikan kepada seluruh jamaah NPO yang berbahagia. Jadi sekali lagi 40% di antara fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk kelas 3. Untuk VIP, untuk Presiden Suite, itu hanya sekitar 8% dari kelas perawatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kemudian kami memiliki sekitar 3.100 tenaga organik yang ada di Rumah Sakit Karyadi dan 50% diantaranya adalah tenaga-tenaga perawat dan 10% diantaranya adalah tenaga-tenaga dokter. Di mana dokter-dokter yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Karyadi terdapat sekitar 21 kelompok staf medik. Jadi kalau ini ada pengelompokan, ada dokter penyakit dalam dengan seluruh subspesialisasinya, ada dokter neurologi dengan seluruh subspesialisasinya, ada dokter bedah saraf dengan berbagai macam subspesialisasinya. Itulah kekuatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat datang di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi ada sekitar 10%, 327 kelompok staf medik yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi dan ada 21 pengelompokan. Dan mungkin yang istimewa jamaah NPO yang berbahagia di Rumah Sakit Dr. Karyadi ada dokter-dokter geriatri. Ya,
Dokter-dokter geriatri ini merupakan subspesialisasi dari dokter-dokter penyakit dalam yang memang memberikan kekhususan pelayanan kepada masyarakat lanjut usia yang memang memerlukan pendekatan-pendekatan subspesialisasi, ada pendekatan-pendekatan teamwork yang harus kami lakukan, dan pelayanan itu diberikan oleh dokter-dokter subspesialis geriatri, dan secara khusus kami juga memiliki unit pelayanan instalasi geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NPO yang berbahagia, di Rumah Sakit Dr. Karyadi ada 4 pelayanan unggulan untuk memastikan bahwa Karyadi bisa menjawab kebutuhan dan dapat menjalankan amanah penugasan yang diberikan oleh negara, diberikan oleh Kementerian Kesehatan. 4 pelayanan unggulan yang kami berikan adalah yang pertama adalah pelayanan jantung terpadu. Kalau di Jakarta, jamaah NPO mungkin sudah sangat-sangat familiar dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Representasi dari pelayanan jantung di Harapan Kita digambarkan di Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai salah satu pelayanan unggulan kami, pelayanan jantung terpadu. Dan sekali lagi juga ada salah satu unit khusus, ada instalasi, ada gedung tersendiri yang memberikan pelayanan jantung terpadu. Kemudian juga pelayanan-pelayanan transplantasi, ini menjadi pelayanan unggulan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan ini sudah menjadi amanah dari Kementerian Kesehatan bahwa salah satu pelayanan transplant cangkok sumsum tulang merupakan pelayanan unggulan di Asia Tenggara yang harus kami kawal untuk nanti bisa betul-betul kami jadikan unggulan di tahun 2024 nanti. Demikian juga kami juga memiliki pelayanan onkologi terpadu. Sekali lagi kalau di Jakarta ada Rumah Sakit Darmais, representasi dari pelayanan onkologi ataupun pelayanan kanker di Rumah Sakit Dr. Karyadi kami wujudkan dengan pelayanan onkologi terpadu, dan saat ini sudah ada 1 gedung yang memberikan pelayanan secara khusus, baik itu untuk pelayanan-pelayanan medik konservatif atau pelayanan-pelayanan canggih, misalnya tentang pelayanan nuklir, radioterapi, dan lain sebagainya yang sudah bisa kami berikan di dalam unit onkologi terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Dan satu lagi pelayanan unggulan yang kami miliki adalah pelayanan bedah minimal invasif. Jadi dengan pelayanan bedah tetapi dengan pendekatan-pendekatan invasif, misalnya dengan teknologi-teknologi yang ada, laparoskopi, pelayanan-pelayanan bedah anak, pelayanan urologi, gangguan di saluran kencing, kemudian pelayanan-pelayanan ortopedi, seandainya ada gangguan pada tulang, ini ortopedi ataupun bedah onkologi, ini bisa kami lakukan dengan pelayanan-pelayanan bedah minimal invasif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan kami memiliki melalui tayangan video bahwa kami memiliki program-program CSR. Jadi ini memang pelayanan-pelayanan yang betul-betul kami dedikasikan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Tadi ada rumah singgah gratis. Rumah singgah gratis ini kami tujukan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan serial, biasanya pelayanan ini pelayanan yang berkelanjutan, membutuhkan radioterapi, membutuhkan penyinaran karena kondisi-kondisi mediknya, sementara pasien-pasien ini ada di luar kota Semarang, sehingga melalui rumah singgah gratis ini ada sekitar 80 tempat tidur masyarakat yang membutuhkan kami sediakan. Biaya akomodasi yang kami terapkan tarifnya hanya 10.000 Ustadz Hasan. Jadi dengan biaya 10.000 per hari ini sebatas untuk mungkin pembiayaan listrik ya. Tetapi akomodasi kemudian juga ada dukungan-dukungan dari masyarakat ataupun dari dukungan-dukungan dari tim internal kami, termasuk bagaimana kami menyiapkan makan 3 kali untuk masyarakat yang membutuhkan rumah singgah tersebut. Juga ada mobil jenazah gratis, jadi ini untuk sekali lagi kami berikan untuk masyarakat yang kurang mampu, kami menyiapkan penghantaran jenazah
ke Jawa Tengah dan sekitarnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Ini mudah-mudahan membantu di tengah kondisi yang prihatin mungkin ya, dalam kondisi masyarakat kekurangan, apa yang kami lakukan mudah-mudahan sangat membantu. Termasuk adanya angkutan pengunjung gratis untuk memudahkan mobilisasi di sekitar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang memang cukup luas karena area di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini ada sekitar 20 hektar. Ustadz Hasan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah NPO yang berbahagia, tadi juga kami sampaikan beberapa unit pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Secara khusus memang ada 21 unit pelayanan, instalasi baik itu untuk rawat jalan untuk pasien-pasien tidak mampu yang seluruhnya dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, tetapi juga ada unit-unit rawat jalan untuk pasien-pasien privat yang ada di instalasi Pavilion Garuda ataupun instalasi-instalasi lain. Demikian juga ada instalasi rawat intensif yang ini membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus, sehingga pelayanan ini memang dengan teknologi, dengan sumber daya manusia yang cukup kompleks juga bisa kami lakukan pelayanan di unit rawat intensif kami. Demikian juga kami juga memiliki unit khusus, unit stroke untuk pasien-pasien yang memerlukan penanganan khusus, pelayanan stroke. Dan tadi juga sudah kami sampaikan ada pelayanan geriatri dengan instalasi murai yang ada, di mana pelayanan asesmen secara khusus, pengkajian secara khusus diberikan kepada pasien-pasien geriatri, pasien-pasien lanjut usia. Demikian juga seandainya membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan rawat inap itu juga bisa kami berikan di unit geriatri yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Selain dengan instalasi jantung, instalasi onkologi, kami juga memiliki instalasi rehabilitasi medik, di mana di dalam instalasi rehabilitasi medik juga ada pelayanan hidroterapi. Ini juga menjadi favorit untuk pasien-pasien geriatri yang membutuhkan pelayanan-pelayanan untuk memastikan kondisi tubuhnya. Biasanya karena kalau sudah geriatri ada beberapa gangguan-gangguan muskuloskeletal, ini bisa dipulihkan dengan pelayanan-pelayanan hidroterapi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Belum banyak unit pelayanan kesehatan yang memiliki pelayanan hidroterapi ataupun pelayanan geriatri, dan salah satunya dengan sepenuh hati Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi memiliki pelayanan itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Hasan, Prof. Haryadi, dan jamaah NPO yang berbahagia. Salah satu tugas dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain, termasuk mungkin rumah sakit swasta, yaitu kami merupakan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit penelitian. Jadi kalau banyak rumah sakit di dalam tugas pokok dan fungsinya ini sebatas untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Karyadi tugas lain yang diberikan adalah pendidikan dan penelitian. Jadi kalau saat ini ada dokter-dokter spesialis yang tersebar di seluruh rumah sakit yang ada. Banyak dokter-dokter umum yang memberikan pelayanan di puskesmas, di klinik, dan lain sebagainya. Peran dari rumah sakit pendidikan menjadi sangat-sangat penting. Karena dokter-dokter spesialis, dokter-dokter subspesialis, ataupun dokter-dokter umum memerlukan wahana, memerlukan lahan untuk bisa mengasah keterampilan, pemahaman, dan attitude-nya dengan menjalani pendidikan secara khusus di rumah sakit pendidikan. Dan ini adalah salah satu tugas kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi sebagai rumah sakit pendidikan.
Untuk itu, ada satu hal yang perlu kami sampaikan di tengah kewajiban kami untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan pendidikan ini, kami juga harus bisa memberikan contoh kepada peserta-peserta didik kami. Bagaimana pelayanan yang benar, bagaimana pelayanan itu harus bermutu, bagaimana tata kelola manajerial itu yang benar, sehingga adik-adik, para calon-calon dokter spesialis, para calon-calon dokter, juga demikian juga calon-calon tenaga kesehatan bisa melihat secara langsung bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, agar ilmu-ilmu yang didapatkan, agar keterampilan yang diperoleh selama belajar di rumah sakit pendidikan nanti bisa diterapkan setelah adik-adik menyelesaikan pendidikan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Jadi ini adalah salah satu tugas mulia yang harus kami emban selain kami harus memberikan pelayanan. Untuk itu kami harus pastikan Ustadz Hasan pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang bermutu. Karena bagaimana mungkin kami harus memberikan contoh kepada adik-adik kami yang sedang mengikuti pendidikan di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kalau kami tidak bisa memberikan contoh bagaimana pelayanan kesehatan harus menjadi pelayanan kesehatan yang bermutu. Baik pada saat kami memberikan tata kelola klinis, dan demikian juga bagaimana pada saat kami mengelola Rumah Sakit Karyadi secara seutuhnya. Itu salah satu tugas yang harus kami lakukan selain pelayanan. Demikian juga salah satu tugas mulia Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NBU. Tugas mulia yang kami lakukan di Rumah Sakit Vertikal, salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, apapun kondisi pasien, harus kami lakukan pelayanan secara optimal. Kami sebagai pusat rujukan tertinggi tidak mungkin menolak pasien. Apapun kondisi pasien, harus kami berikan pelayanan yang optimal. Dan ini mungkin berbeda dengan rumah sakit yang lain, rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta, di mana bisa merujuk ke rumah sakit yang lain. Tetapi kami sebagai Rumah Sakit Vertikal harus menerima, menuntaskan pelayanan apapun pasien-pasien yang dirujuk di Rumah Sakit Vertikal. Salah satunya Rumah Sakit Karyadi, milik dari Kementerian Kesehatan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kami didukung oleh sekitar 327 tenaga medik, di mana ke-327 tenaga medik ini adalah tenaga-tenaga subspesialis yang dikelompokkan menjadi 21 kelompok staf medik. Yang khusus mungkin kami memiliki kedokteran nuklir, yang ini juga masih sangat-sangat jarang. Kemudian kami juga memiliki pelayanan bedah saraf, dengan dilengkapi dengan pelayanan-pelayanan peralatan-peralatan yang memadai. Dan satu hal yang tadi sudah berulang-ulang kami sampaikan, kami juga memiliki dokter-dokter spesialis geriatri yang mungkin tidak banyak juga rumah sakit yang memiliki pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi itu mungkin Ustadz Hasan yang kami sampaikan, profil singkat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Apa yang kami lakukan mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang dari kewajiban-kewajiban kami selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjalankan perintah-perintahnya, dan bagaimana kami juga bisa menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad junjungan kita bersama. Dan kalau tadi di awal Ustadz Hasan menyampaikan kita semua harus menengok ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Ustadz Hasan, di rumah sakit, itu ada di depan kami. Pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan kami, ini ada di depan kami. Yang membutuhkan pelayanan setulus hati,
yang membutuhkan pendekatan-pendekatan, dan insya Allah kalau semua itu kami niatkan dan kami luruskan niatan-niatan kami sebagai bagian dari kewajiban kami selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berkah tugas-tugas kami di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Saya juga menyitir kemarin di keluarga kami ini juga kami memiliki grup begitu, Ustadz Hasan, selalu saling mengingatkan begitu ya. Keponakan saya menyampaikan begini, Tante itu kalau menjalankan tugas-tugas terkait dengan etos kerja dan lain sebagainya, termasuk kakak saya menyampaikan bahwa ada Quran Al-Jumaah ya, Ustadz Hasan, di mana di dalam salah satu ayat ke-10 ini disampaikan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi bertebaran di muka bumi, kemudian kami menjalankan tugas-tugas pelayanan di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini mudah-mudahan merupakan salah satu amalan-amalan kami yang mendapatkan catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang harus kami laksanakan. Saya kira itu Ustadz Hasan yang kami sampaikan. Kami tetap mohon bimbingan dari Ustadz Hasan untuk bisa mengingatkan kami semuanya secara pribadi ataupun mungkin juga terkait dengan penugasan-penugasan yang sekarang harus kami emban untuk mengawal pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Pariah Hanum atas apa yang telah Ibu sharingkan pada pagi hari ini. Dan terutama dalam suasana yang saya hadapi sendiri pada saat ini, Ibu Pariah Hanum, ya, ketika kemarin saya mengantarkan kakak perempuan saya dalam bagian pengobatannya harus menjalankan fisioterapi itu, maka mohon izin pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pariah Hanum dan kepada seluruh jajaran kesehatan dimanapun berada, Ibu Pariah Hanum, ya. Betapa mengharukannya ketika kemarin saya mendapati langsung, ya, di Rumah Sakit Siti Khadijah di Palembang ini, ketika kakak perempuan saya dalam keadaan sakitnya dan ternyata salah satu bagian daripada sakitnya itu kini mengena pula kepada kakinya, sehingga digerakkan sedikit saja kakinya itu terasa sakit yang luar biasa. Namun kemarin saya terharu sekali ketika petugas bagian terapi itu memperlakukan kakak perempuan saya seperti halnya dia memperlakukan ibunya sendiri. Dan penuh kesantunan dan penuh kata-kata santun. Saya terenyuh sekali mendapati semuanya ini. Nah, sehingga pada pagi hari ini kembali saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita masing-masing, Bapak dan Ibu, ya, sesungguhnya sampai sejauh mana juga perhatian kita, ya, terhadap seluruh petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan seluruh yang terkait dengannya. Boleh jadi kita minim interaksi dengan mereka, hanya berinteraksi itu ketika kita ataupun keluarga kita sedang sakit, tapi setelah kita sehat, adakah kita berupaya memelihara tali silaturahim ini, bahwa sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan bahwa betapa mulianya sesungguhnya tugas di dalam pengabdian di dalam dunia kesehatan ini. Namun kami yakin sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pariah Hanum beberapa saat yang lalu, terutama ketika beliau mengutip, ya, atas ayat 10 yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-62. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat itu, maka bertebaranlah di muka bumi
dan carilah bagian daripada karunia-karunia Allah itu dan senantiasa ingatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maka semoga dengan cara yang demikian itu akan mendapatkan kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan hakiki ya Ibu Hanum ya, yang kita dapatkan bukan hanya kebahagiaan sesaat, namun merasakan bahwa Allah ridho terhadap apa yang kita perbuat itu. Nah Ibu Hanum, mudah-mudahan ya Ibu Hanum bersama seluruh jajaran tidak saja di Rumah Sakit Karyadi, tapi di seluruh negeri ini dan bahkan dimanapun berada, petugas-petugas dan pejuang-pejuang kesehatan ini diberikan kesabaran dan diberikan keikhlasan, sehingga semoga kalaupun toh sedikit sekali mendapatkan ekspresi ucapan terima kasih di dunia ini, namun semoga Allah anugerahkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Ibu Hanum ya, banyak sekali inspirasi yang telah kita dapati dalam pertemuan pada pagi hari ini. Dan kita mendapati fenomena yang baik juga bahwa betapa rumah sakit umum sekarang ini berkembang luar biasa menjadi rumah sakit yang semakin profesional ya, dan semakin peka juga terhadap kepentingan masyarakat. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Hanum, baik pertanyaan yang dihadirkan dalam direct message maupun pertanyaan yang dihadirkan di dalam kolom ini. Nah, pertama pertanyaannya Bu Hanum, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Nah, sehingga nama beliau ini disematkan sebagai nama rumah sakit ini. Ada pertanyaan, nilai-nilai apa yang terdapat dalam diri Dr. Karyadi ini sehingga kemuliaan beliau itu diabadikan dalam nama Rumah Sakit Karyadi ini, dan apakah nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan beliau selama ini diupayakan diinternalisasikan juga, khususnya di kalangan Rumah Sakit Karyadi, Bu Hanum? Itu pertanyaan pertamanya. Ya, baik Ustadz Hasan, terima kasih. Jadi nama Dr. Karyadi ini kemudian disematkan sebagai nama dari rumah sakit, karena sebetulnya ada perjalanan yang cukup panjang terkait dengan nama ini Ustadz Hasan. Dulu awalnya Rumah Sakit Karyadi itu awalnya Sibiset ya, kalau saya tidak salah. Namanya itu Sibiset, tetapi kemudian Purusara dan lain sebagainya kemudian ditetapkan, kemudian disematkan Rumah Sakit Dr. Karyadi ini dengan nama salah satu pejuang, Semarang Satu Malam kalau saya tidak salah waktu itu. Jadi ada perjuangan yang luar biasa pada saat itu, dan di mana Rumah Sakit Dr. Karyadi itu menjadi tempat persembunyian waktu itu, Prof. Suharyadi, Ustadz Hasan pada saat perjuangan itu. Kemudian inilah yang menjadi dasar penyematan nama Dr. Karyadi sebagai nama dari rumah sakit vertikal yang ada di Semarang. Tentu saja nilai-nilai yang dimiliki oleh Dr. Karyadi sangat-sangat luar biasa. Selain beliau memang memiliki semangat perjuangan, tentu saja dengan etos kerjanya, dengan integritas yang beliau miliki, dan dengan profesionalisme yang beliau miliki, berjuang tanpa kenal lelah, tanpa pretensi apapun, itu yang menjadi semangat bagi kami semua, seluruh sivitas Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk meneruskan perjuangan beliau. Keluarga beliau saat ini sebagian besar ada di Bandung kalau saya tidak salah, Ustadz Hasan, begitu ya. Jadi itu saya kira beberapa hal yang menyemangati kami semua sampai saat ini untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh Dr. Karyadi. Saya kira itu, Ustadz Hasan. Baik, Ibu Hanum, ada lanjutan pertanyaan hal yang senada Bu Hanum. Tentunya banyak sekali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai mulia yang telah diantarkan di dalam forum ini. Nah, dari sekian banyak nilai itu, apakah ada perumusan nilai-nilai tertentu yang diusung sebagai nilai Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ini, dan kalau seandainya dari nilai-nilai itu, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menginternalisasikan nilai itu agar menjadi nilai seluruh stakeholders dari Rumah Sakit Karyadi ini, Bu Hanum? Ya, baik. Baik Ustadz, ini nanti kami juga mohon pendampingan terus-menerus dari Ustadz Hasan dan para jamaah NBU yang saya kira dengan segala macam latar belakangnya ini akan semakin memperkuat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi.
Jadi kalau bicara tentang nilai-nilai, Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NPO yang dirahmati Allah, ada 6 nilai-nilai yang kami miliki, Ustadz. Yang pertama adalah tentang trust, ya, kepercayaan. Bagaimana kami harus memastikan kepercayaan masyarakat yang telah memberikan kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi untuk memberikan pelayanan terhadap penyakit-penyakit ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat yang datang ke Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ini adalah kepercayaan, Ustadz. Trust, ya, kepercayaan. Kami harus bisa menjawab kepercayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang integritas. Ini menjadi sangat-sangat penting. Kami rumah sakit pemerintah, di mana mungkin masih ada stigma-stigma yang belum sepenuhnya positif terhadap rumah sakit pemerintah. Dan integritas ini yang harus kami jawab. Misalnya saja ini contoh konkretnya begini, Ustadz, tentang pengadaan gitu ya. Ini kan banyak hal ya yang terkait dengan pengadaan-pengadaan yang harus dilakukan oleh rumah sakit gitu ya. Dari pengadaan obat yang volumenya sangat-sangat besar sampai dengan pengadaan alat medik canggih. Salah satu wujud integritas yang kami bangun, bagaimana kami yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi menjaga jarak yang cukup signifikan dengan penyedia-penyedia yang ada. Untuk memastikan tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi selain proses-proses pengadaan yang profesional. Jadi kami selaku pimpinan tidak ada interaksi satupun dengan penyedia-penyedia jasa, dengan penyedia-penyedia barang yang ada. Itu salah satu integritas yang kami bangun di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Termasuk izin juga, misalnya saja saat ini tidak ada duta-duta farmasi, Ustadz Hasan, duta-duta farmasi yang masuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi, kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan informasi yang perlu disampaikan, itu semuanya melalui jalur-jalur yang kami tetapkan. Tidak ada interaksi pribadi untuk memastikan nilai integritas itu bisa kami ampuh. Walaupun semuanya itu kami selalu ingatkan juga, ada malaikat di kanan dan kiri kami yang selalu mencatat seluruh perbuatan-perbuatan kami. Nah, ini nilai integritas yang kami miliki, ini kedua. Kemudian yang ketiga adalah kepedulian, caring. Walaupun tadi sudah kami sampaikan juga bahwa 90% adalah pasien-pasien BPJS, pasien-pasien JKN, 40% diantaranya adalah pasien-pasien kelas 3. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan, inspirasi pada saat beliau mendampingi kakaknya, bagaimana perlakuan seluruh staf di rumah sakit ya, termasuk di Rumah Sakit Karyadi, untuk mengedepankan nilai-nilai caring itu. Sering kami sampaikan ilustrasinya ini adalah apabila pasien itu adalah saya. Jadi kami menempatkan itu. Kalau pasien itu adalah saya ingin diperlakukan sebagaimana seharusnya tenaga kesehatan memperlakukan pasien. Itu kemudian kami balik, Ustadz. Itu yang kemudian kami wujudkan sebagai, kami internalisasikan sebagai nilai caring, kepedulian terhadap pasien-pasien kami. Sejak pasien masuk di area Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, sampai kemudian seandainya pasien harus pulang, tidak hanya keluar dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, tetapi sampai pulang di tempat domisili masing-masing. Tadi salah satu contohnya bagaimana kami menyiapkan mobil jenazah gratis kepada pasien kami yang tidak mampu, dan bagaimana kami juga harus mengkomunikasikan kepada komunitas setempat seandainya pasien-pasien kami masih memerlukan pelayanan-pelayanan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang nilai profesional. Jadi tenaga kesehatan, ilmu yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki tidak boleh berhenti. Ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, teknologi kesehatan
evidence based, best practice itu selalu berkembang secara terus-menerus. Dan ini adalah salah satu nilai kuat yang harus kami terapkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Seluruh staf harus mengembangkan keilmuannya, keterampilannya, dan kami memiliki indikator-indikator terkait dengan hal itu. Dan kami juga memiliki anggaran-anggaran tertentu untuk mendukung seluruh tenaga kesehatan meningkatkan profesionalismenya. Misalnya saja pada saat seorang dokter, misalnya ini Ustadz, harus menimba ilmu untuk meningkatkan profesionalismenya. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi mendukung pendanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk untuk tenaga-tenaga perawat ataupun tenaga-tenaga kesehatan lain. Baik itu pendidikan pelatihan yang diadakan di luar negeri ataupun pendidikan pelatihan yang ada dilakukan di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Kemudian nilai berikutnya adalah tentang efisien. Jadi sekali lagi kami rumah sakit pemerintah upaya maksimal optimal yang harus kami berikan, kami dedikasikan, tetapi di satu pihak kami juga harus pastikan sumber daya yang kami miliki, baik itu sarana, alat kesehatan, gedung, sumber daya manusia, SDM, harus kami kelola secara efisien. Agar pelayanan yang kami lakukan itu betul-betul bisa optimal. Jadi kami harus melakukan perhitungan-perhitungan secara terus-menerus agar efisiensi itu bisa kami lakukan. Dan yang berikutnya, nilai yang terakhir yang kami bangun secara terus-menerus adalah kebersamaan di antara kami semua. Teamwork yang harus kami lakukan. Kami memiliki sumber daya yang sangat kompleks. Mohon maaf, dari peralatan yang sangat-sangat sederhana, misalnya instrumen yang sangat sederhana untuk melakukan pemeriksaan, sampai dengan alat medik yang sangat complicated, yang sangat canggih, MRI, pelayanan PET scan, pelayanan nuklir, itu adalah pelayanan-pelayanan yang canggih. Itu dimiliki di rumah sakit. Demikian juga dari sisi sumber daya manusia. Dari tenaga kesehatan dari tenaga yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan profesional yang cukup tinggi. Mohon maaf, misalnya saja teman-teman yang menjaga kebersihan di rumah sakit, tenaga cleaning service, housekeeping, sampai kemudian sumber daya tenaga-tenaga dokter subspesialis kami yang sangat-sangat profesional, yang memiliki jam terbang yang sangat-sangat tinggi. Semuanya harus kami ramu sedemikian rupa menjadi satu teamwork yang cukup utuh. Kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi semua harus kami ramu menjadi satu kesatuan agar kami bisa memberikan pelayanan seutuhnya pada pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Demikian Ustadz Hasan. Jadi kami memiliki 6 nilai yang 6 nilai ini menjadi bagian internalisasi yang harus kami bangun secara terus-menerus. Jadi ada survei budaya organisasi yang kami miliki, ada pendampingan yang terus-menerus kami lakukan, dan segala macam aspek itu kemudian kami lakukan untuk memastikan seluruh staf yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi menyelami, memahami, dan menginternalisasikan ke-6 nilai-nilai tersebut. Demikian Ustadz Hasan. Masya Allah, Bu Hanum, 6 nilai yang luar biasa: trust, integritas, kepedulian, performance, efisien, dan kebersamaan. Ya. Dan Masya Allah, Bapak dan Ibu, ya kalau sana kita membaca hanya ke-6 nilai ini saja di papan, boleh jadi kita tidak paham ya, tapi setelah kita mendapatkan penjelasan dari Ibu Hanum, apalagi kalau seandainya kita pertautkan ya bahwa nilai-nilai yang dikedepankan ini bukan hanya sekedar memperindah tembok dinding saja dengan bingkai berisi nilai ya Bu Hanum ya, tetapi ketika hal ini dipraktekkan, maka sesungguhnya inilah esensi daripada apa yang kita pelajari juga ketika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini.
trust ini kan adalah merupakan bentuk kepercayaan ya. Kepercayaan bukan hanya kepercayaan dalam artian bahwa formalitas semata. Ketika betapa sesungguhnya Rasulullah SAW sebelum diturunkan Allah firman-firmannya diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad telah membangun karakternya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin itu sendiri. Dan Al-Amin itu adalah terpercaya, itu adalah ketika kepercayaan yang didapat itu karena melakukan itu nggak ada pamrih lain kecuali hanya pamrih spiritualitas semata. Dan kemudian integritas, Bu Hanum ya, betapa integritas ini kan adalah karakter ya, karakter sesungguhnya itu adalah tauhid, ihsan ya, nilai-nilai ihsan sesungguhnya. Dan ketika dalam sistem pengadaan tentunya kami mengartikan bahwa ketika Bu Hanum menjaga jarak dalam artian dengan para pemasok, dengan para supplier, itu artinya bahwa dengan menerapkan teknologi informasi ya Bu Hanum ya, dengan sistem teknologi yang digunakan sehingga hal ini bisa dilaksanakan secara transparan. Dan kemudian yang ketiga, kepedulian. Kepedulian kan caring ya, bentuk kasih sayang ya Bu Hanum ya, merupakan nilai dari asma Allah juga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kemudian profesionalisme, ini juga kalau kita perhatikan seseorang itu tidak akan mungkin bisa melaksanakan secara profesional kalau seandainya dia tidak mengetahui persis ya apa yang sedang dan akan dan telah dilakukannya. Dan ini hanya diketahui oleh orang yang berilmu, dan ini kan mengingatkan kita pada asma Allah Al-Alim, bahwa Allah yang maha mengetahui. Dan kemudian efisien, segala sesuatu diperhitungkan. Allah Al-Hasib, ya kan, Allah yang maha menghisap ya Bu Hanum ya, Allah yang maha menghitung. Dan kemudian kebersamaan, tidak mungkin kita bisa sukses tanpa ada bantuan orang-orang lain yang berada di seputar kita. Inilah semangat daripada Al-Jami, Allah yang maha bekerja sama itu sendiri. Mudah-mudahan Bu Hanum dengan keenam nilai ini, ketika setiap elemen dan stakeholder dari Rumah Sakit Karyadi dapat memahaminya, maka kami yakin bahwa kerjasama dan performa ya di Rumah Sakit Karyadi akan lebih meningkat lagi. Terima kasih Bu Hanum, pembelajaran 6 nilai dari Rumah Sakit Karyadi ini. Nah baiklah, berikut ini Bu Hanum mohon izin saya akan menyampaikan, ini ada pertanyaan juga yang dihantarkan pada pagi hari ini dari Ibu Tri B. Usman. Untuk menjadi pasien geriatri mulai umur berapakah? Suami beliau stroke 10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih pusing dan penyakit ringan bergantian datang. Apakah bisa konsultasi ke sana? Ataukah harus masalah psikis juga yang harus ditangani juga? Mungkin itu dulu Bu Hanum pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk pasien geriatri, batasan usia adalah 60 tahun, Ustadz Hasan. Jadi kami di unit geriatri kami, selain ada dokter spesialis geriatri, juga tadi kami sampaikan salah satu kekhususan adalah pasien geriatri ini adalah tim. Jadi selain dipimpin oleh dokter spesialis geriatri, tetapi tim ini terdiri dari beberapa spesialis seperti neuro. Tadi kalau disampaikan stroke begitu ya. Jadi nanti ada dukungan dari dokter-dokter neuro, dokter penyakit dalam, rehabilitasi medik, kemudian juga kalau diperlukan adalah dokter gizi. Jadi itu adalah tim yang sehari-hari menangani pelayanan geriatri. Izin juga menyampaikan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ini juga ada pelayanan yang dilakukan secara virtual. Jadi misalnya ada kendala untuk datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, misalnya ternyata domisili ada di luar Semarang misalnya, kemudian ada kesulitan transportasi dan lain sebagainya, konsultasi bisa dilakukan secara virtual. Jadi nanti akan kami sampaikan bagaimana link yang bisa diakses oleh jamaah NBO seandainya memang ada kebutuhan-kebutuhan, tetapi ternyata ada kendala-kendala untuk hadir secara fisik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Demikian juga kalau untuk stroke, peralatan-peralatan juga sangat-sangat memadai. Jadi baik itu penanganan untuk menegakkan diagnosa, artinya pemeriksaan penunjang, ataupun peralatan rehabilitasinya, Ustadz Hasan. Jadi insya Allah
ikhtiar-ikhtiar yang ada dengan fasilitas-fasilitas di Rumah Sakit Dr. Karyadi bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah NPO yang membutuhkannya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Hanum, dan berikutnya nih Bu Hanum, saya membaca pertanyaan dari Ibu Dina dengan berempati ya kepada seluruh jajaran rumah sakit dan khusus kepada Rumah Sakit Karyadi. Tentunya pada saat booming ya peristiwa COVID yang lalu kan luar biasa ya penanganan yang dilakukan. Nah sehingga beliau ingin menanyakan bagaimana sesungguhnya standar perlakuan ya terhadap pasien-pasien itu, terutama masyarakat Muslim ya. Apakah di dalam penanganan kita COVID ataukah penanganan dalam situasi normal pada saat terakhir sakratul maut itu, apakah ada petugas khusus yang bisa memberikan bimbingan-bimbingannya ataupun pencerahannya? Itu saja Bu Hanum. Ya, baik Ustadz Hasan dan Bu Ina yang saya hormati. Jadi kalau bicara tentang COVID, Ustadz Hasan, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi juga sangat-sangat mendedikasikan diri untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pada masa Delta tahun yang lalu itu hampir 340 tempat tidur yang kami persiapkan secara khusus dengan ruang isolasi bertekanan negatif untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan pada pasien COVID. Dan pada saat ini era Omikron kemarin, kami juga sebenarnya secara fisik Rumah Sakit Karyadi siap dengan 340 tempat tidur, tetapi kemarin tertinggi pasien COVID yang ada di Rumah Sakit Karyadi kaitannya dengan Omikron sekitar 180 pasien, dan hari ini sudah sangat menurun. Alhamdulillah hanya sekitar 20 pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap. Dan standarisasinya memang harus kami pastikan tidak terjadi penularan-penularan sehingga ruangannya itu didesain sedemikian rupa bertekanan negatif gitu ya, ada tata aliran udara yang perlu dipersiapkan secara khusus, itu dari sisi ruangan. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya demikian juga. Pemahaman terhadap konsep-konsep pencegahan pengendalian infeksi itu menjadi pemahaman yang utama yang harus dilakukan. Tetapi terlepas dari itu, kami juga harus memberikan perlindungan kepada tenaga-tenaga kesehatan kami dengan mengenakan, mempersiapkan alat pelindung diri yang memadai. Tetapi juga Ustadz Hasan, tenaga kesehatan adalah juga manusia. Jadi di antara tugas-tugas yang kami lakukan, ternyata tingkat kepaparan tenaga-tenaga kesehatan ini juga sangat-sangat tinggi. Ada tenaga kesehatan yang terpapar itu hingga 4 kali, Ustadz Hasan. Karena sekalipun APD ini sudah kami terapkan secara optimal, masih ada potensi-potensi penularan yang ternyata dialami oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi kepada tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar, yang kemudian juga terinfeksi, kami juga harus memberikan perlakuan-perlakuan secara khusus kepada tenaga-tenaga kesehatan. Kami menyiapkan ruangan isolasi tersendiri, domisili sendiri sebagai ruang isolasi terpusat, baik itu hotel, tetapi kami juga memiliki area di rumah sakit, rumah dinas ini kami siapkan untuk tenaga-tenaga kesehatan kami. Demikian juga kami monitor secara terus-menerus kondisi kesehatan, periksa lab secara terus-menerus, kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik. Demikian juga kami harus memberikan support mental, support moral kepada tenaga-tenaga kesehatan agar perjuangan ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi moral dan mental juga diperkuat. Jadi itu mungkin perlindungan-perlindungan ataupun standarisasi yang kami lakukan pada pelayanan pasien COVID. Bagaimana dengan pelayanan yang harus kami lakukan kepada masyarakat yang mendekati sakratul maut? Jadi Ustadz Hasan dan jamaah NPO yang kami hormati, kami memiliki rohaniawan Ustadz Hasan, tim rohaniawan yang itu memberikan pelayanan-pelayanan, baik pelayanan reguler
harian ataupun pendekatan-pendekatan khusus pada saat kondisi sakratul maut. Sering secara keilmuan, kedokteran itu yang disebut sebagai pelayanan-pelayanan paliatif atau pelayanan end of life gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa menghantarkan pasien-pasien kami dalam situasi sakratul maut ini, semuanya ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan fisik yang dihadapi oleh pasien. Misalnya saja Ustadz Hasan, pasien-pasien dalam kondisi end of life ini, dari hasil asesmen misalnya ada rasa sakit yang masih dirasakan oleh pasien. Ada pendekatan-pendekatan khusus yang kemudian kami lakukan agar fase-fase sakratul maut ini bisa mengurangi rasa sakit yang dialami. Selain tadi yang kami sampaikan, rohaniawan yang mendampingi pada pasien-pasien tersebut. Jadi insya Allah upaya-upaya itu sudah kami lakukan. Ya, makasih Ustaz Hasan. Baik. Berikutnya Bu Hanum masih ada pertanyaan ini. Saya berangkat dari pertanyaan disampaikan oleh Pak Joyce. Beliau menyampaikan apresiasi ya terhadap apa yang Ibu lakukan dan juga achievement ya atau pencapaian dari Rumah Sakit Dr. Karyadi sendiri sehingga beliau menyampaikan layak kiranya rumah sakit dijadikan model di Indonesia untuk menjadi rujukan pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk menyampaikan mengenai Ibu Hanum sendiri. Nah, kami beranjak dari latar belakang Ibu, dokter gigi, kemudian sebagai birokrat ya di Kementerian Kesehatan Ibu Hanum ya, dan kemudian dari apa yang Ibu sampaikan pada hari ini begitu kuatnya ya kepemimpinan Ibu ya, leadership-nya sangat kuat sekali dalam hal ini sehingga tertarik untuk menanyakan Ibu Hanum. Buat Ibu Hanum pribadi, apa sesungguhnya visi kehidupan yang dimiliki oleh Ibu Hanum, serta di dalam Ibu Hanum mendapatkan amanah memimpin Rumah Sakit Dr. Karyadi ini, strategi apa yang Ibu Hanum terapkan di dalam diri sendiri untuk bisa berhasil, dan kami mendapatkan kesan bahwa Ibu sangat kuat sekali kepemimpinannya di dalam menjalankan tugas di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini. Mungkin Ibu Hanum bisa sedikit berbagi untuk kita semuanya. Saya sebenarnya malu, Ustaz. Saya tidak memiliki strategi-strategi khusus, gitu, Ustaz. Tetapi kalau mungkin dilihat dari latar belakang, Ustaz, saya ini 6 bersaudara, dilahirkan dari seorang ayah dan saya jadi ibu. Beliau berdua adalah seorang guru, tetapi beliau juga Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Beliau juga seorang ustadz dan ustazah, Ustadz, walaupun mungkin berbeda dengan Ustadz Hasan pada saat ini. Beliau tokoh Muhammadiyah dan tokoh Aisyah di Jogja waktu itu. Dalam keseharian beliau, walaupun saya melihat secara material sama sekali tidak berlebihan, tapi beliau berdua memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kami 6 bersaudara. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu beliau terapkan di tengah tugas-tugas negara, karena beliau dua-duanya ASN, PSN begitu. ASN, guru SD ibu saya. Tetapi beliau juga seorang ustazah ya. Jadi beliau sehari-hari itu keliling dari
satu pengajian ke pengajian yang lain begitu, dari kampung ke kampung yang lain, itu beliau waktu itu. Dan menjadi apa ya Ustadz, orang tua bagi seluruh keluarga besar kami gitu. Karena kebetulan bapak saya itu yang tertua di antara seluruh keluarga besar. Kemudian juga termasuk ibu saya. Kalau ibu sebenarnya bukan keluarga yang tertua, tapi nomor 3 ibu itu. Tetapi beliau di antara keluarga ini yang mengenyam pendidikan, walaupun pendidikannya itu pendidikan madrasah ya waktu itu ya. Tetapi di antara yang lain, keluarga yang lain, mungkin ibu yang menjalani pendidikan itu. Nilai-nilai itulah yang kemudian menular pada saya gitu ya, kepada kami sekeluarga. Jadi walaupun ilmu saya pribadi, terutama ilmu agama, saya sekarang sering menyesal, kenapa saya tidak banyak mengenal ilmu-ilmu beliau pada saat beliau masih diberikan kesempatan pada saat itu. Jadi bagaimana kami harus mengaji, tajwidnya itu seperti apa, kami diingatkan secara terus-menerus bagaimana berwudu secara baik gitu ya. Itu adalah kedua orang tua kami. Dan ibu saya secara khusus memang, saya secara pribadi mungkin ada darah yang mengalir pada beliau begitu. Jadi beliau ustazah yang dari satu kampung ke kampung begitu ya, tetapi beliau juga seorang politisi begitu. Tapi saya memang sekarang bukan bergerak di dalam politik, tapi beliau seorang politisi dan suka berorganisasi. Nah, mungkin itu juga yang menjadi darah yang mengalir pada diri saya. Jadi saya selaku ASN, tapi saya juga aktif di organisasi profesi. Saya mungkin izin menyampaikan, saya pernah memimpin Persatuan Dokter Gigi Indonesia di 2014-2017 ya sebagai ketua pengurus besar PDGI, dan itu merupakan bagian dari perjuangan itu Ustadz Hasan. Dan terkait dengan leadership, saya mungkin juga karena ini semua mengalir Ustadz Hasan, tetapi saya berkeyakinan ataupun mempunyai semuanya itu harus saya lakukan yang terbaik gitu. Jadi yang terbaik, apa yang ada di depan saya, apa yang menjadi tantangan saya, itu saya harus melakukan semuanya yang terbaik gitu. Itu saja, saya tidak memiliki keinginan-keinginan yang lain selain bahwa saya diberikan amanah ini harus saya pertanggungjawabkan dan saya lakukan secara terbaik. Pada saat saya waktu itu masih sekolah misalnya, demikian juga ya, saya ingin menyelesaikan sekolah, dan sekolah itu saya lakukan dengan cara yang terbaik. Tapi itu semua, yang tuntutan-tuntutan itu semua yang sekarang saya yakini secara terus-menerus, kenapa saya harus ikut menjadi jamaah NPO ini, Ustadz Hasan. Jadi tidak hanya kehidupan duniawi yang harus saya lakukan yang terbaik, tetapi bagaimana saya mempersiapkan kehidupan berikutnya, ini juga harus saya lakukan dengan cara yang terbaik. Saya kira itu Ustadz Hasan. Masya Allah. Masya Allah Ibu Hanum. Tidak menduga bahwa Ibu Hanum akan menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi itu sampai kepada akar permasalahan yang kita dapati dalam kehidupan ini, bahwa betapa pentingnya keberadaan orang tua di dalam memberikan warna dan memberikan tuntunan kepada putra dan putrinya. Tentunya Bu Hanum, sama-sama kita mendoakan ya. Beliau masih ada, Bu Hanum, dua-duanya? Sudah dipanggil, sudah beberapa tahun yang lalu. Beliau juga berumur, ibu itu 89 waktu itu Ustadz Hasan, dan beberapa saat sebelum beliau meninggal itu ada momen Idul Fitri di mana kami seluruh keluarga kumpul. Beliau masih bisa memberikan tausiah kepada keluarga besar pada saat momen Idul Fitri ya, waktu itu pertemuan terah yang sering kami sampaikan karena kami dari Jawa. Beliau masih memberikan tausiah, dan beberapa saat kemudian beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mohon doanya beliau kedua husnul khotimah.
Masya Allah Bu Hanum, baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kita mendoakan untuk almarhum dan almarhum keduanya udah pulang ya Bu Hanum ya, untuk ayah dan ibu Bu Hanum dan juga ayah dan ibu kita semuanya sekaligus gitu kan, semoga Allah berikan kelapangan dalam kuburnya, Allah terima seluruh amalnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan ya untuk mencerna seluruh pesan-pesan kebaikan mereka dan meneruskannya agar hal itu menjadi tambahan amal pula bagi mereka semuanya, dan semoga Allah tempatkan di jannah terbaiknya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu Hanum, ini boleh jadi merupakan pertanyaan terakhir Ibu Hanum sebelum nanti sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Suharyadi sekaligus mengomentari atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hanum pada pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mutia dan saya ingin menambahkan dengan apa yang saya alami sendiri juga Bu Hanum. Di sini beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu juga adalah syifa ataupun obat ataupun penyembuh, termasuk juga untuk sakit-sakit secara fisik. Nah, maka apakah di Rumah Sakit Karyadi sudah dimulai dan dilakukan pula ikhtiar untuk penyembuhan dengan Al-Quran ini, dalam artian bahwa salah satu hal yang bisa disarankan kepada para keluarga pasien terutama dan kepada pasiennya sendiri untuk lebih banyak membaca Al-Quran ketika di dalam masa perawatan itu sendiri. Dan hal ini kemarin Bu Hanum ya, yang mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat pula bagi kita semua Bapak dan Ibu. Ketika saya berkunjung ke rumah sakit kemarin, kakak saya sudah tidak mampu lagi berbicara dengan leluasa sekarang ini, dan kemudian duduk pun sudah tidak bisa lagi sekarang ini. Namun kemudian ketika saya membacakan surah Al-Mulk kemarin, ya beliau memang hafal surah Al-Mulk dan beliau mengikuti. Jadi saya melihat bahwa mulutnya komat kamit kemarin itu ketika saya membacakan ayat suci Al-Quran, dan kemudian secara bergilir adik-adik saya yang lain saya telepon video call, kemudian membacakan masing-masing beberapa ayat suci Al-Quran, dan ternyata beliau mengikuti sampai dengan kemudian beliau menangis kemarin itu. Dan kemudian setelah saya tanyakan kenapa menangis, apakah ini dihentikan baca Al-Qur'annya? Jangan. Bahkan beliau minta diteruskan untuk membaca Al-Qur'an itu. Nah, sehingga ketika kemudian adik-adik saya dan keponakan saya pun membacakannya secara bergiliran, saya mendapati bahwa beliau senang sekali kemarin itu Ibu Hanum. Nah, sehingga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia ini, ya mungkin ya Bapak dan Ibu, kita kepada keluarga kita yang sakit ya, selain kita berikhtiar yang melalui pengobatan, maka kita anjurkan ya, kalau seandainya pasiennya sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi, maka kitalah yang membacakan untuk mereka, karena pahalanya kan sama apakah kita membaca ataupun mendengarkannya. Nah, itu saja mungkin Ibu Hanum, mungkin Ibu Hanum bisa memberikan sedikit bagaimana gambarannya di Rumah Sakit Karyadi ini untuk menciptakan kondisi yang demikian, apakah berupa anjuran atau bagaimana yang bisa dilakukan untuk pasien dalam keadaan dirawat itu. Ya, Masya Allah Ustadz Hasan. Jadi terus terang saya baru terinspirasi ini Ustadz Hasan begitu. Saya mohon maaf saya belum berinteraksi secara detail dengan tim rohaniawan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Bagaimana sesungguhnya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh tim kami, termasuk tadi membacakan ayat-ayat dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sepengetahuan saya memang pada saat sakaratul maut itu ada tim rohaniawan yang kemudian membimbing, tetapi secara rutin kemudian termasuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, saya sendiri belum memahami secara detail. Ini sebagai inspirasi buat kami, Ustadz Hasan dan Ibu Mutia, nanti akan kami koordinasikan dengan tim rohaniawan yang ada, dan nanti kami malah mohon ini Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NPO, mudah-mudahan ada perkenan dari Ustadz Hasan untuk memberikan pendampingan kepada tim rohaniawan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi.
karena memang selain tim rohaniawan, kami juga memiliki tim paliatif yang berisi para tenaga-tenaga kesehatan. Tetapi itu tadi secara sistemik bagaimana melantunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai ikhtiar penyembuhan itu perlu saya kira internalisasi dibangun di Rumah Sakit Karyadi. Sekali lagi nanti mohon pendampingan, mohon bimbingan dari Ustadz Hasan dan seluruh jamaah NPO kepada tim yang ada di Rumah Sakit Karyadi. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hanum atas apa yang telah Ibu Hanum sampaikan, dan semoga Allah terus memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada Ibu Hanum di dalam mengemban amanah yang sangat mulia ini, dan juga sebagai bakti Ibu Hanum ya kepada ayah dan ibu dengan meneruskan segala kebaikan-kebaikan yang telah diperkenalkan dan diajarkan dan dipraktekkannya di dalam kehidupan, sehingga sangat menginspirasi sekali buat Ibu Hanum, dan insya Allah menginspirasi pula Ibu Hanum bagi kami semuanya yang berada di dalam forum ini. Dan baiklah Ibu Hanum, mohon izin kita akan mengundang terlebih dahulu komentar dan sambutan dari Prof. Suradi kepada beliau, kami persilakan. Terima kasih Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya Prof. Ibu, ini saya pikir ini ustazah juga ini. Ibu Ustazah Dr. Gigi Fariko Hanum. Yang luar biasa. Belum, ilmunya belum banyak, Prof. Bapak Ibu sekalian peserta ngaji bareng online yang bertahan sampai masih 263. Ya memang ini karena hari Minggu ya, jadi banyak sahabat-sahabat yang punya kegiatan bersama keluarga saya kira ya. Tapi ini masih cukup banyak yang mengikuti apa yang disampaikan Dr. Gigi Hanum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu setiap mendengar ini Pak Hasan, yang memberikan sharing cerita maupun pengalamannya di beranda ngaji bareng online ini, harus selalu memuji, bukan lip service, tapi memang pujian dari lubuk hati yang paling dalam ya. Karena semuanya mempunyai sisi-sisi positif yang sangat bermanfaat bagi seluruh jamaah. Amin. Nah, Bu Hanum tadi saya itu dari awal mungkin ini dokter gigi kok bisa jadi di rumah sakit sebesar Dr. Karyadi ya. Walaupun saya baru tahu namanya Karyadi ya, karena semua orang taunya Karyadi Bu. Jadi di chatting ini semuanya juga rumah sakit Dr. Karyadi, rumahnya Karyadi. Dan nggak mungkin kalau orangnya, figurnya tidak hebat bisa memimpin rumah sakit sebesar Dr. Karyadi yang luas lahannya aja 20 hektar. Yang karyawannya seluruhnya ada 2.300 lebih. Yang dokter-dokter subspesialisnya itu ada 230 atau 10%. Ini sangat tidak mudah saya yakin. Semua orang-orang hebat, orang-orang berilmu, orang-orang profesional, mimpin orang-orang kayak begitu aja, kalau tidak mempunyai kehebatan tidak mungkin. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya, tapi ternyata dari pertanyaan Bapak Ibu lewat chatting tadi, semua sudah terjawab. Nah, latar belakangnya begitu luar biasa. Ayah bundanya, tokoh Muhammadiyah, ustadz dan ustazah, tiap hari keliling kampung-kampung untuk menyebarkan ilmu, ya. Dan tentu mendidik putra-putrinya dengan sangat bersahaja, ya, bukan karena harta, tetapi karena keteladanan. Itu yang membentuk Ibu Hanum dan saudara-saudaranya, saya kira memiliki leadership itu sejak lahir. Jadi leader itu bisa terjadi karena kelahiran, bisa terjadi karena belajar. Nah, kalau Bu Hanum sejak lahir dari ayah bundanya, itu darah yang mengalir itu sudah ada leadership-nya. Dan dengan jabatan-jabatan yang diemban, mulai dari waktu di Depkes dan seterusnya, itulah pembelajaran langsung di lapangan, ya. Sehingga ya mumpuni betul ya menjelaskan tentang nilai-nilai Dr. Karyadi tadi, Rumah Sakit Dr. Karyadi. Itu
saya sangat kagum karena nilai-nilai itu diterapkan dengan benar. Banyak sekali orang yang perusahaan-perusahaan, institusi-institusi yang tadi Pak Hasan sampaikan hanya menghiasi dinding-dinding di kantornya, tetapi tidak bermakna, tidak dihayati oleh seluruh karyawan dengan baik sebaik-baiknya. Nah, kalau cerita dari Dr. Hanum tadi, dengan kepemimpinan beliau, maka penerapan nilai-nilai itu dengan kesungguhan hati dilaksanakan. Dari 6 nilai tadi ya, yang Pak Hasan sudah mengulas satu persatu, itu dilaksanakan betul. Dan sebenarnya Universitas Dian Nusantara itu disingkat, Bu. Ya hampir sama ya. VIP, visioner, integritas, dan profesional. Ya itu juga masuk dalam 6 nilainya Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya kita baru, jadi tentu masih waktunya panjang untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam kenyataan. Tetapi ini kita coba. Dan mendengarkan apa yang disampaikan Dr. Hanum tadi, saya yakin betul tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki, itu udah pasti ya. Tentu harus didasarkan atas bagaimana kita tawadhu, kita terus-menerus berdoa, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan nilai-nilai ini dengan kesungguhan hati dan sepenuh hati. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman ya. Bagaimana sebagai dosen, karena kalau di rumah sakit itu yang paling menentukan itulah dokter-dokternya, kalau di universitas ya tentu dosen-dosennya. Bagaimana dosen mengajar dengan hati, bagaimana dosen kemudian bisa melihat bahwa waktu mengajar itu seandainya dia yang diajar maunya seperti apa. Itu dibalik, kalau begitu saya harus mengajar seperti ini. Yang diterapkan Dr. Hanum tadi udah tepat sekali. Bagaimana seseorang yang dirawat di rumah sakit yang ingin sehat, ya, ingin baik kembali badannya dan lain sebagainya yang sedang sakit, dilayani dengan sepenuh hati, dan akhirnya bisa sembuh betul. Contoh Pak Hasan waktu menengok kakandanya yang di Palembang, perawatnya merawat dengan sepenuh hati sebagaimana ibunya merawat ibunya. Itu sesuatu contoh-contoh konkret bagaimana hati ini yang berbicara di dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab. Dimanapun tugas dan tanggung jawabnya itu, kalau dilandasi dengan hati yang tulus, itu pasti akan dirasakan oleh siapapun yang berhubungan dengan kita, juga dari hati yang paling mendalam. Ini saya kira yang paling penting ya, Bu. Alhamdulillah Ibu Hanum memiliki orang tua yang bisa terus-menerus membimbing sampai sepuh ya, sampai ibunya wafat umur 89 tahun. Bapak waktu itu Bapak umur berapa Ibu ya? 88 Ustaz. Prof. Suharyadi. 88 sama 89 luar biasa, Bu. Waduh. Masya Allah. Itu luar biasa, Bu. Jadi bisa mendampingi orang tua sampai seumur beliau itu luar biasa. Sebab ya saya kapan-kapan mau sowan ke Dr. Karyadi, Bu. Ini baru 70 itu sudah pendengarannya kurang, sudah pelupa, mau ngomong kadang-kadang lupa. Nah, ini apakah penyakit orang tua atau sebenarnya karena sakit tertentu ya? Ya, karena tadi untuk masuk ke geriatri ini umur minimum 60 tahun, saya udah lebih, udah 70 tahun. Jadi bisa masuk sebagai pasien geriatri ya Rumah Sakit Karyadi. Kapan-kapan Bu, karena saya sebenarnya sering ke Semarang juga karena saya dulu lahir di Salatiga, Bu. Jadi dari Semarang cuman sekarang sih dengan tol ya 1 jam sudah sampai. Jadi daerah itu daerah yang saya sangat kenal. Saya juga ada kegiatan teman-teman yang di Semarang ya. Jadi kapan-kapan Ibu bisa menyempatkan diri mampir ke sana, Bu. Insya Allah ya. Dan sambil periksa, Bu. Kerjasama juga Prof nanti dengan Dian Nusantara. Ya. Potensi kerjasamanya juga besar, Prof. Iya, kita nggak punya kedokteran, Bu, tapi ya dari manapun. Begitu, Prof. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Bu, atas tawaran yang sangat menggiurkan ini. Karena kita baru ya perlu bekerja sama dengan berbagai pihak.
Jadi itu saya kira Pak Hasan yang singkatnya karena udah jam 8 lebih ya. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar. Yang pasti adalah kalau di Jawa itu ada bibit, bobot, bebet ya. Jadi Bu Hanum ini bibitnya bagus sehingga jadi orang yang berbobot ya. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, landasan untuk melakukan berbagai kegiatan itu sangat kuat yang dijalankan betul ya, dengan betul-betul tadi itu nilai-nilainya tadi ditaati betul ya, kepercayaan yang dibangun, profesionalisme dari para dokter-dokternya dan lain sebagainya menjadi satu kelengkapan, ditambah dengan CSR-nya, dengan rumah gratis dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kan kebijakan-kebijakan ya, yang belum tentu dilaksanakan oleh orang lain kalau dirutnya bukan Ibu Hanum. Tapi dengan di tangan Ibu Hanum ini menyebabkan Rumah Sakit Karyadi Semarang memiliki kehebatan-kehebatan sebagaimana yang diceritakan tadi. Dan saya yakin, hakul yakin bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar semua. Tidak ada yang ngarang-ngarang, itu pasti. Dan saya kira kita semua bisa membuktikan pada saatnya kita nanti satu persatu atau rame-rame berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih banyak Bu Hanum atas sharingnya yang luar biasa. Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Karyadi atas sambutan dan komentar yang disampaikan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Dan saya kira Prof, ini tawaran kerjasama dari Rumah Sakit Karyadi ini luar biasa sekali, Bu Hanum, buat kami ya, sebagai perguruan tinggi yang masih baru. Tentunya Ibu Hanum bisa sharing juga nanti dalam webinar mengenai leadership ya, yang bisa diselenggarakan di Undiran nanti ya, Bu Hanum ya. Dari Ibu Hanum bisa berbicara mengenai konsep-konsep tata nilai kepemimpinan di hadapan mahasiswa dan mahasiswi Undiran nantinya, insya Allah. Terima kasih Bu Hanum. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai kepada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelum mengakhiri, kepada Ibu Hanum kami sampaikan terima kasih sekali Bu Hanum, penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Ibu dan juga materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan memberikan inspirasi sangat positif bagi kami semuanya. Dan kadang-kadang saya berpikir bahwa betapa bersyukurnya ketika kita bisa mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menduga ya, sebagaimana Allah menyampaikan bahwa hidayah itu Allah yang memberikan. Dan kita tidak mengetahui bahwa pada titik dan pada menit keberapakah kita mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna dari apa yang disampaikan. Maka sebagaimana halnya kita dapati pada pagi hari ini, betapa apa yang disampaikan oleh Ibu Hanum sampai satu titik kita bisa mendapat berperan dalam perjalanan kehidupan Ibu Hanum. Dan baiklah Ibu Hanum, sebelum kita menutup dengan doa, apabila ada kata penutup yang mau disampaikan kepada Ibu Hanum, kami persilakan. Ya, Ustadz Hasan, saya merasa pencapaian-pencapaian ini sebetulnya biasa-biasa saja, Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi gitu ya. Jadi tidak ada apa ya, mohon maaf ya, tidak ada sesuatu yang kemudian, karena itu tadi mungkin benar yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi ya, dari nilai-nilai yang diberikan oleh kedua orang tua, bahwa semuanya ini perjuangan, dan bahwa apa yang kita dapatkan ini pada hakikatnya memang karena semuanya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya rasakan saat ini, tetapi kehausan, kedahagaan untuk bisa menyeimbangkan antara apa yang harus saya lakukan, kami lakukan di dunia, dan mempersiapkan kehidupan akhirat, itu saya kira menjadi nilai yang saat ini perlu betul-betul kami persiapkan. Memimpin rumah sakit, benar kalau tadi disampaikan oleh Prof. Suharyadi, sebetulnya saya seorang dokter gigi begitu ya. Jadi kalau ada waktu itu juga ada sedikit keraguan, itu bisa dipahami. Jadi tidak banyak dokter gigi yang diberikan amanah untuk memimpin
dokter-dokter dengan profesionalisme yang sangat-sangat tinggi. Tetapi sekali lagi dengan bimbingan dan tentu saja dari keteladanan yang sudah saya dapatkan, dan selalu bahwa apa yang saya lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala semua saya jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, dan sekali lagi tetap mohon pendampingan dan bimbingannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Hanum atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan limpahan rahmatnya selalu buat Ibu Hanum, sukses buat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi dan keluarga besar Ibu tentunya, dan masyarakat Semarang serta Indonesia. Dan betapa Pak Ibu sekalian terinspirasi juga para peserta dengan kehadiran Ibu Hanum pada pagi hari ini, sehingga ada beberapa usulan bagaimana kita menghadirkan juga nantinya beberapa pimpinan rumah sakit lainnya agar berbagi makna untuk kita semuanya. Nah, sehingga kepada Bapak dan Ibu yang memiliki link dengan pimpinan rumah sakit, boleh saja nanti disampaikan kepada kami, insya Allah kita pun akan menghadirkannya. Dan mudah-mudahan kalau sana hari ini dari Semarang, boleh jadi nanti kita akan menghadirkan beberapa dari wilayah lainnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai penghujung acara ini, sama-sama kita mahkotanya dengan doa, dan kepada Ustadz Muhammad Taslim kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa pada pagi hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Ini saya matikan mungkin videonya karena di sini linknya juga silakan berat. Ya, mudah-mudahan saya matikan videonya biar pencil ini daerahnya agak susah sinyal. Ya, terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, dan Bu Farika Hanum, semuanya diberikan sehat walafiat, orang-orang yang dibutuhkan oleh umat ini. Dan begitu pula jamaah NBO. Semuanya yang diberikan keberkahan oleh Allah, setiap hari mau ngaji dan ngaji. Mari kita memohon semoga kita semuanya ya kembali lagi bukan karena doa saya, tapi kembali lagi karena aminnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dikabulkan oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu karimi wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi ihsan yaumil qiyamah. Ya Ghafar ya Sami'u ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami, Engkaulah ya Allah yang memberikan rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Setiap hari kami mengaji, setiap hari kami belajar tentang kalam-Mu, firman-Mu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Setiap hari Engkau berikan kami pencerahan melalui orang-orang yang sharing di forum NBO ini. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah kami ya Allah, agar kami selalu berjalan menuju jalan yang Engkau ridhoi. Berikan kami ya Allah, agar kami mudah yassir umurana, mudah dalam segala urusan kami, memudahkan saudara-saudara kami, memudahkan tetangga dan masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Allah ya Rabb kami, hanya bimbingan-Mu lah ya Allah yang mampu meringankan langkah kami, tangan kami, pikiran kami untuk saling membantu amal ma'ruf nahi mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semuanya, Prof. Suharyadi, Bunda Fariha, jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa yang telah diantarkan. Semoga menjadi doa yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka baiklah Bapak dan Ibu, Ibu Fariha Hanum, Prof. Suharyadi,
serta Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan pada pagi hari ini, dan Bapak dan Ibu yang begitu setianya sama-sama kita telah mendengarkan di dalam acara ini. Dan kepada Ibu Dr. Karmini yang berulang tahun pernikahannya ke-45, selamat Ibu, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.